spesial nih, fakta-fakta dari Stockholm Syndrome. Inikah alasan Kejora mencabut laporan KDRT-nya? Mari kita lihat bersama. Kita lihat ya, apa sih Stockholm Syndrome itu sebenarnya? Fakta-fakta Stockholm Syndrome. Jadi kalau bahasa umumnya itu adalah sebuah relasi antara pelaku dan korban di mana korbannya merasa mencintai pelakunya. Merasa mencintai berarti belum tentu mencintai. Betul, belum tentu faktanya benar-benar. Padahal mungkin ada kenyataan-kenyataan pikirannya dalam hatinya kok begini, kok begini, kok begini. Tapi itu tertutupi dengan pikiran-pikiran lain atau perilaku-perilaku dari pelaku yang membuat dia merasa dicintai. Karena biasanya Stockholm Syndrome itu terbentuk umumnya itu kan awalnya sejarahnya itu kan biasanya pada kasus-kasus penyanderaan atau pada kasus-kasus penculikan. Oke. Gitu. Jadi relasi yang menurut kita nggak sehat, menurut dia sehat untuk mereka berdua gitu. Nah ini terbentuknya karena ada intensitas. Intensitasnya ada pujian, ada perlakuan baik, ada perlakuan menyenangkan, membahagiakan. Tapi di sisi lain abuse. Jadi kalau kata bahasa Sunda namanya gas diangkat dibanting, gas diangkat dibanting. Gitu. Apakah menurut Teh Desi Ratnasari, Lesti Kejora dia mengalami Stockholm Syndrome? Biasanya kalau menurut teman saya, kolega saya yang psikolog klinis, Stockholm Syndrome itu dua-duanya pelaku dan korban harus berada dalam posisi setara. Mereka sama-sama mengalami depresi, stres, ataupun mental illness yang sama. Bahasanya takut banget ya. Iya. Jadi kalau memang kita mau menyampaikan sebuah diagnosa, apakah Lesti dan Bilar begitu, menurut saya ada baiknya mereka datang ke psikolog untuk melihat dan memperbaiki relasi mereka. Karena kita nggak benar juga untuk menyampaikan hanya dari 1-2 kata kita sambungkan, lalu kemudian kita bilang bahwa ini adalah diagnosanya Stockholm Syndrome gitu. Iya, benar. Bahwa saya melihat justru hal lain, bahwa bisa jadi kemarin itu Lesti melaporkan itu karena dia memiliki kekuatan untuk melepaskan diri. Alhamdulillah dia punya kekuatan hal itu untuk menunjukkan saya ini pilihan jalan saya. Tapi mungkin pada saat dia sudah mengalami proses pelaporan sampai akhirnya suaminya itu dinyatakan sebagai tersangka, lalu kemudian dia mulai menilai, menganalisa dirinya, kok aku di sini ya, kok aku begini ya, kok begini, kok begitu. Mungkin saja bisa terjadi pemikiran-pemikiran itu yang membuat dia merasa harus kembali kepada jalur hidupnya yang lama yang membuat dia merasa lebih nyaman, yaitu bersama suaminya. Karena begitu kompleks sekali ya. Betul. Oke, secara singkat Teh Desi Ratnasari, jika amit-amit terjadi tindak KDRT kepada seorang Teh Desi Ratnasari, apakah akan melanjutkan atau cukup berhenti sampai di situ hubungannya? Berhenti. Oke, walaupun sampai dengan sekarang kita masih belum tahu siapa sih pasangan seorang Teh Desi Ratnasari. Masih sendiri nih ya. Jadi kemarin pas lagi sakit sendirian dong. Enggak lah. Siapa yang nemenin kalau gitu di rumah sakit? Nashwa dong. Nashwa yang nemenin. Nashwa yang nemenin. Kita hadirkan the precious one dari seorang Teh Desi Ratnasari, Nashwa di Heart to Heart. Selamat malam Nashwa. Apa kabar? Silakan. Duduk sehat ya. The precious one Teh Desi Ratnasari. Nashwa sehat. Sehat, alhamdulillah. Manggilnya Bunda ya? Bunda. Bunda tuh orang kayak gimana sih Nashwa buat kamu? Bunda tegas. Galak nggak galak ya? Galak sama tegas kayaknya beda ya. Bunda tegas sih. Masa kalau misalnya pun marah pasti ada alasannya. Nah, selalu ada alasan. Emang she prioritizes work karena memang that's how she contributes. Gitu. Lebih prioritas ke pekerjaan ya? Itu Yes. prioritas utama, bukan pasangan sampai belasan tahun menjadi janda. Kita kasih lihat Puas ya, puas ya. Ini artikel yang ngomong nih ya, tapi sesuai kenyataan atau enggak nih? 19 tahun janda Desi Ratnasari kini ngaku didekati 3 pria dan dilema pilih yang mana. Teteh, 19 tahun hampir 4 kali pemilu loh menjadi janda, Teh. Kan baru 2 periode sendiri. Nashwa senyum-senyum nih rasanya. Ini ada 3 orang pemberani ya, menurut artikel ada 3 orang pemberani sampai bikin bingung mau pilih yang mana. Masya Allah. Siapa aja itu Teh? Aduh, sekarang sih kayaknya cuma 2 ya. Oh, cuma 2. Jadi sama King Nasar udah enggak itu ya? 1 udah, berarti tinggal 2 tuh. Iya tinggal ada 2 sih, tapi bukan artis yang jelas. Pernah didatengin lewat mimpi, maksudnya gimana? Aku itu sih waktu itu through my dream. Waktu itu waktu lagi umroh Ramadan. gitu. Jadi kamu umroh? Sama Bunda. Lalu mimpinya apa yang melintas di mimpi kamu?
ada sosok orang laki gitu di saat aku lagi sama bunda gitu. Sosoknya itu jelas? Jelas banget sih enggak ya, cuman ya ada orangnya. You know Iya, it, begitu. you know him Betul, ya. betul. Sosoknya memang ada? Sosoknya memang ada. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya, wah apa tuh bun, banyak ya kayaknya. Apakah dia politikus? Apa ya? Yang Najwa Apa tahu? tuh bun? Yang Nasya tahu? Wah yang Nasya tahu spektrumnya luas ya. Spektrumnya luas. Berarti dia politikus iya? Pengusaha iya? Bisa jadi. Oke. Tebak-tebak buah manggis, nanti Anda yang berasumsi dia adalah politikus, dia adalah pengusaha, apalagi? Alamat rumahnya mungkin biar kita tahu. Yang jelas laki-laki. Terus apalagi yang kamu tahu, Najwa? Yang Nasya tahu, ya udah kenal sih. Sudah Nasya. cukup lama. Wah lamanya kalau itu Nasya belum terlalu. Kalau dengan sosok pria yang satu itu, kamu setuju? Balik ke bundanya. Desi Ratnasari siap melangkah dengan pria yang ada melintas dalam mimpinya Najwa. Honestly, saya sekarang dengan kegagalan saya lebih menyerahkan kepada Allah ya. Doa aja lah. Karena kalau saya jalan kok kayaknya nggak mantas kalau kita pacaran gitu. Kayaknya yang lebih mantas anak saya. Itu satu. Yang kedua, ya udah sekarang mah yang lebih penting kamu udah berani mau ngajak saya nikah, ayo kita doa sama-sama karena saya pernah gagal. Kurang lama apa saya, tapi kalau Allah bilang takdirkan enggak gitu. Jadi saya malu kalau besok-besok ternyata Desi gagal lagi. Aduh malu kayaknya. Iya. Jadi kalaupun suatu saat ada pemberitaan ya itu karena Desi Ratnasari alhamdulillah akhirnya bisa menikah gitu aja. Jadi intinya siapapun itu langsung ajak aja Teh Desi Ratnasari untuk menikah ya. Langsung ajak, jangan ajak pacaran, ajak nikah langsung ya. Betul. Hati sudah terbuka? Udah alhamdulillah insyaallah. Hati sudah terbuka. Tapi buat sweetheart, ketika mata tidak bisa berkata, saatnya hati berbicara. Kita akan masuk ke dalam segmen Mata Hati. Let's go. Kita ke ruang hati. Baik, dalam segmen Mata Hati, kita akan berikan pertanyaan. Najwa, 19 tahun ngelihat bunda sendirian, kemarin sakit juga akhirnya harus sendirian, tanpa pendamping. Najwa ngelihat bunda yang selalu berjuang sendirian setiap harinya membesarkan kamu, rasanya seperti apa sayang? Bangga, yang pasti walaupun capek Nasya ngeliatnya. Tapi bangga. What makes you proud? Apa yang bikin kamu bangga? Because for the time being, I haven't been able to be her. She's the only one that can become herself. Yang bisa goes through everything sendiri, walaupun semua yang support seperti Nin Ana, Uma, Aki Edi udah gak ada semua, tapi semua pelajaran yang diturunkan itu semuanya benar-benar terserap dan menurut aku itu keren banget sih. Love you. Lebih coba. Teh Desi, lihat sosok Najwa yang sekarang beranjak dewasa. Kebanggaan, satu-satunya kebanggaan, satu-satunya yang dimiliki Teh Desi Ratnasari. Apa yang Teh Desi lihat dari sosok Najwa? You are my strength. You are my power. You are my light. You are my love. You are my precious one. Gak ada orang yang bisa menggantikan bahwa Najwa adalah menjadi kekuatan buat Bunda bisa berdiri, bisa bangun setiap hari. Harus menjadi orang yang terbaik buat Najwa. Bunda belajar setiap hari itu karena Bunda pengen menjadi seorang ibu yang baik buat Najwa. Bunda harus mampu itu karena untuk Najwa.
Bunda harus, dengan semua kegagalan Bunda pun harus bisa menjadi contoh. Itu juga adalah untuk Nashwa. So I did it all. It's because of you and for you. Najwa selama sama Bunda hidup, ngelihat Bunda setiap hari di rumah, kerja, pernah ada momen-momen melihat Bunda merasa sedih, momen-momen ngelihat Bunda ngerasa kayaknya nggak bersemangat ngejalanin hari, pernah ada sayang? Pernah. Kapan? Pernah, walaupun Bunda coba untuk nggak tunjukin ke Nashwa. Gitu. Tapi kamu tahu itu. Yes, betul. Terus kamu akhirnya gimana pas lihat kayak gitu? Aku orangnya tipenya yang super santai banget, dan Bunda tahu itu. Aku orangnya santai banget dan suka bercandaan. Jadi menurut aku kontribusi aku adalah dari bikin hidup Bunda yang sangat padat, yang sangat hektik itu santai dengan bercanda. Menurut aku itu. Kamu bawa happy Bundanya ya? Dan biasanya aku suka marah. I'm sorry. Gak apa-apa. Karena kadang-kadang aku lagi serius tuh aku suka bilang gini, please don't make a joke. Kalau nggak serius, Bunda nggak bisa jadi kayak begini. Bunda nggak bisa ngurus kamu kalau Bunda harus bercanda. Terus dia bilang, chill Bun, come on. Kadang-kadang saya suka nggak melihat bahwa itu adalah supportnya dia. So I do apologize about it. So forgive me. Mulai hari ini, insya Allah kalau kamu joke, Bunda akan lebih melihat lebih positif. Tahu bahwa itu adalah supportnya kamu untuk Bunda. So I'm really sorry about it. Nashwa, apa yang ingin kamu sampaikan kepada Bunda bernama Desi Ratnasari? Siapa yang tidak mengenal Bunda kamu? Insya Allah. Sosok yang begitu kuat yang membesarkan kamu seorang diri. Apa yang mau kamu sampaikan? Karena Bunda udah tahu banyak banget orang yang look up ke Bunda, but don't forget that you also have to look up to yourself, because you're already such a big person, but sometimes you forget that because your eyes are always somewhere else. So I hope you can prioritize yourself better and have a selfness in the future you. Insya Allah. Memprioritaskan diri sendiri juga. Will do. Thank you for reminding. Ya, aku suka lupa. Dia selalu bilang, self-love Bun, self-love Bun. Kami berharap Desi Ratnasari tidak pernah lupakan dirinya sendiri, bahwa dirinya juga manusia. Amin. Semoga Allah mudahkan Nashwa dan Bunda untuk bisa terus bersama. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap bersama dan menerima apapun. Bunda tahu seseorang yang sayang sama Bunda saat ini tidak dalam situasi yang sempurna. Semoga Nashwa bisa menerima dan memahami hal itu, walaupun kita sama-sama gak tahu apa takdir untuk Bunda. Bunda minta Nashwa terus mendoakan Bunda, minta yang terbaik bagi Bunda dan bagi kehidupan kita. Boleh dipeluk silakan Nashwa dan juga. Dari tadi pengen pelukan. Sekali Bunda dan juga anak ini. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami hanya di Heart to Heart. Curahkan isi hati.